Halo Sobat Raun, senang kita jumpa lagi dalam program Candu Raun. Pada episode kali ini, kami akan mengajak sobat semua menyusuri jalan perdagangan Kampung Bandar, Kecamatan Senaplan, Pekanbaru yang katanya ada wacana menjadi lokasi Car Free Day atau CFD Kota Pekanbaru. Kembali lagi dengan Zara di Candu Raun. Kali ini Zara udah ada di tepian Sungai Siak, tepatnya di dekat jembatan Leton 1 atau jembatan Siak 1 atau jembatan Leton. Nah, di sini ada kabarnya bahwa jalan perdagangan ini mau dijadikan lokasi CFD atau Car Free Day nih Sobat Raun. Tapi sebelum itu Zara mau mengulik-ulik sedikit apa saja potensi yang ada di jalan perdagangan ini, dan kita mau langsung ketemu aja sama narasumbernya. Yuk ikutin Zara terus, let's go! Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak bukannya host dari Candu Raun, Pak? Masa iya? Mirip dah. Memang iya Bapak. Host dari Candu Raun ya? Iya. Nah, jadi sama-sama host Candu Raun nih Sobat Raun. Ternyata Bapak narasumber hari ini ya Pak? Siapa bilang? Tadi Produsernya bilang kan? Iya. Produsernya ya saya juga. Apa? Nah, jadi di sini Zara mau ngulik-ngulik sedikit potensi yang ada di jalan perdagangan ini, Pak. Ah, ngapa diulik-ulik jalan perdagangan nih? Kenapa? Apa alasannya? Karena katanya di sini ada kabar mau dijadikan sebagai lokasi CFD, Pak. Itu kan baru rumor, baru apa namanya wacana, belum tahu. Tapi bolehlah ya. Kenapa kita sedikit tahulah tentang Kampung Bandar ini ya, terutama di daerah jalan perdagangan ya, jalan perdagangan ini yang pasti memang kalau dibilang potensinya sangat bagus sekali, karena duduk lah yuk, duduk dulu sebelum kita ini ya, kita jalannya. Yang jelas pasti pertama, daerah Kampung Bandar ini, Kampung Bandar, Kampung Baru, termasuk juga daerah Kecamatan 50, itu kampung-kampung yang kampung pesisir lah namanya di sana ya. Iya. Itu memang di tepi Sungai Siak. Nah, Sungai Siak ini sendiri kan kita tahu bahwa sungai yang memiliki potensi yang sangat besar untuk pariwisata, terutama untuk pariwisata yang bersifat alam gitu ya, yang alami, tidak buatan. Nah ini, kita sekarang yang berada di Siak Riverside, itu di tepian Sungai Siak. Nah pertama, Sungai Siak adalah sungai yang memang punya potensi wisata. Kedua, di sini ada jembatan penyeberangan Sungai Siak yang paling tua, diresmikan pada tahun 78, Siak 1, yang orang kenal dengan sebutan Jembatan Leton. Kemudian juga di tepian Sungai Siak ini pedestriannya sudah dibuat seindah mungkin, secantik mungkin, hingga orang bisa nyaman di sini berjalan kaki. Cuman sayang aja sekarang jalannya agak jelek nih. Ini kayaknya pemerintah Kota Pekanbaru harus, ini Pak Agung nih ya, ini Pak Agung pasti, Pak Agung ini orangnya perhatian nih pada pariwisata, terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi wisata sejarah seperti di Kampung Bandar ini. Ini jalan perdagangan di balik tahun ini semua sekarang nih jalannya jelek. Nah, jadi kalau memang mau bagus lagi di sini, potensi wisatanya bisa berkembang, ya jalannya diperbaiki gitu. Nah, ketiga, itu tadi apa tadi? Sungai Siak ya, sebagai sungai yang memiliki potensi wisata alam. Kemudian ada Jembatan Leton, jembatan yang tertua. Sebenarnya ada jembatan yang satu lagi yang lebih tertua, tapi sudah musnah lah ya, sudah hilang. Itu Jembatan Ponton namanya dulu. Jembatan Ponton tuh. Tahu kira-kira daerah sini? Sedikit nanti saya tanya ya. Nanti Bapak tanya ya tentang karena kan sudah berapa kali nih syuting di sini nih, Candu Raun ya. Nah, pasti udah tahu lah ya begitu. Nah, nanti itu gimana kalau kita sambil jalan ngobrolnya ya? Oh, boleh Oke, banget, yuk, Pak. Jalan, yuk. Yuk, Sobat Raun.
narasumber hari ini? Nah, pasti bertanya kan kok bisa nih host Candu Rawon yang tua tuh jadi narasumber sekarang gitu ya. Nah, begini. Ini salah satu buku yang mungkin punya catatan ya sejarah tentang Kota Pekanbaru. Ini merupakan catatan atau tulisan tangan, buku diare catatan pribadi dari Hasan bin Qasim, atau yang dikenal oleh masyarakat Senapelan ini dulu namanya Guru Hasan. Dia adalah kakek dari saya sendiri, kakek kamu loh, ya, karena kamu anak saya. Ya. Jadi Guru Hasan ini di dalam ini menulis tentang sejarah, tentang dirinya sendiri dan juga sejarah Kota Pekanbaru ini sebenarnya. Nah, kebetulan kita lah ya, saya sendirilah merupakan keturunan dari beberapa generasi lah dari seorang yang pernah dipercayakan oleh Sultan Siak pertama, Raja Kecik, untuk mengembangkan dan membuka Kota Pekanbaru ini. Dulu namanya Senapelan. Nah, nama yang dipercayakan itu bernama Yusuf. Ya, nah Yusuf ini moyang kita gitu. Jadi kalau kita ini termasuk sudah beberapa generasi lah hidup di Kota Pekanbaru, terutama di Senapelan ini. Kalau dihitung ini Yusuf ini sekitar tahun 1700 sudah ada di sini. Nah, jadi makanya, dan saya lahir di sini, besar di sini, lahir di sini di Jakapuk Bandar ini, dan tahu betul bagaimana perkembangan dari kota ini. Makanya kalau mau jadi narasumber, bolehlah gitulah ya, untuk sedikit menceritakan tentang sejarah Kota Pekanbaru. Dan saya sendiri juga salah seorang pembina dari komunitas jejak sejarah pariwisata Kota Pekanbaru. Nah, itu komunitas yang mengangkat tentang wisata sejarah yang ada di Kota Pekanbaru untuk dikenal kepada masyarakat. Dan termasuk juga saya adalah anggota dari tim TP2GD Kota Pekanbaru. Tim TP2GD itu adalah tim yang apa namanya, pemberian gelar daerah, atau yang mengangkat pahlawan daerah, mengajukan pahlawan daerah, bukan mengangkat ya, tapi mengajukan pahlawan daerah, pahlawan nasional. Nah, saya termasuk dari tim TP2G tersebut. Jadi ya bolehlah sedikit jadi narasumber. Nah, dari itu maka kita akan jalan-jalan, buktikan apakah saya ini ngerti nggak dengan apa saja sejarah yang ada di sini gitu ya, di sepanjang jalan perdagangan ini. Oke, yuk kita jalan yuk. Yuk, let's go. Nah, sekarang nih salah satu potensi wisata sejarah yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, pernah kesini kan? Pernah syuting sini kan? Nah, kira-kira tahu nggak? Nah, tentang ini apa? Sejarah sini. Ini namanya Terminal Lama Bumbaru ya, Pak? Nah, betul. Jadi Terminal Lama Bumbaru ini berfungsi sebagai tempat penunggu oplet dari Senapelan ke Rumbai dan sebaliknya ya, Pak? Apa betul, Pak? Betul. Ya, ini namanya Terminal Bom Baru, Bom Lama ya. Di sini dulu pusat dari transportasi yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, sekitar tahun 17 sampai 80-an ini masih berfungsi. Ya, di awal tahun 80-an masih berfungsi. Saya masih kecil, sekitar masih ya usia 10 tahun lah mungkin ya, 9 tahun sini masih berfungsi. Dulu ini agak rendah. Agak rendah? Nah, ini tidak setinggi ini kan sudah kayak udah ditimbun nih. Dia rendah. Nah, rendah, ini aspal. Padahal ini jalannya dulu juga rendah, tapi lebih rendah ini gitu. Ya. Jadi hampir sama sejajar lah dengan permukaan air sungai itu kalau lagi naik gitu ya. Dan sekitar sini juga rumah penduduk banyak dulu. Oh, berarti dulu ini tinggi apa nggak kayak sekarang? Ya, bukan tinggi, setinggi ini gitu. Cuman ini tanahnya yang dinaikkan gitu. Ya, ini dijadikan
ini tempat duduk nih bangkunya nih. Ini bangkunya kita injak sekali ini bangkunya dulu. Nah, satu lagi. Masyarakat Pekanbaru ini dulu selain ada dulu jembatan Lekton, tadi yang ceritakan jembatan Lekton itu, sini juga ada dulu jembatan Ponton. Jembatan Ponton tahun 70-an masih berfungsi, cuman sekitar tahun 80-an sudah tidak berfungsi lagi, dan pindah ke sana. Gitu. Nah, selain nyebrang pakai jembatan, dulu masyarakat di sini nyebrangnya pakai sampan, tapi lebih banyak suka pakai sampan karena lebih cepat. Nah, itu di sini masyarakat di sini punya usaha itu sampan penyeberangan. Jadi masyarakat yang dari kota Pekanbaru ini mau ke Rumbai pakai sampan dulu dari sini. Nah, sebenarnya itu mungkin potensi wisata juga kalau masih bisa dikembangkan lagi kan, itu menjadi salah satu potensi wisata bahari lah ya, untuk masyarakat bisa menikmati bagaimana asiknya berdayung-dayung sampan di atas Sungai Siak gitu. Nah, kita lanjut yuk. Ada lagi apalagi potensi yang ada di jalan perdagangan ini. Nah, di sini kelebihannya juga selain memang ada ini salah satu situs sejarah yang masih ada di Kampung Bandar ini, yaitu terminal bom baru, bom lama itu. Di sini juga tamannya sudah dibuat seindah mungkin ya, agar orang bisa menikmati pemandangan di tepian Sungai Siak di bawah jembatan Siak 3. Nah, atau jembatan Sultan Muhammad Ali. Ya, ini namanya Sultan Muhammad Ali. Sultan Muhammad Ali itu adalah marhum Pekan yang mendirikan kota Pekanbaru. Berarti ya, tahu ya? Oh. Pernah kayak ceritain ya? Nah, sambil menikmati suasana taman juga bisa melihat nelayan yang kadang-kadang sini juga ada nelayan yang bukan kadang sering nangkap ikan gitu ya. Nah, apalagi sekarang sedang air pasang begini, Sungai Siak ini tampak lebih indah dia. Dulu ada Guru Hasan juga pernah menciptakan lagu tentang Sungai Siak. Nah, yang seingat saya waktu kecil itu lagunya begini. Sungai Siak, waktu air dalam, sungguh indah manis jelita. Tambahan lagi, waktu bulan terang, tempat penghiburan segala bangsa. Tapi ini tidak pernah diekspos lagunya, hanya kami aja keluarga yang turun-temurun yang tahu tentang lagu Sungai Siak yang diciptakan oleh Guru Hasan ini sendiri. Nah, Guru Hasan ini juga seniman loh, dia bisa melukis, bisa ngukir, ya, juga seorang pengobat tradisional di kota Pekanbaru. Nah, ada lagi nanti nih kita lihat situs sejarah lainnya yang menjadi potensi wisata di Kampung Bandar ya. Yuk kita jalan. Kenapa ini dikatakan rumah singgah Sultan Siak atau rumah Tuan Kadi? Tahu Pak sedikit. Nah, apa? Jadi rumah singgah ini, rumah Tuan Kadi ini sebagai rumah singgah dari Sultan Siak saat turun dari kapal. Nah, turun dari kapal dari mana? Mancing kah dia? Turun dari kapal dagang kah dia atau apa? Kapal dagang kayaknya sih Pak. Pedagang? Masa iya? Siak jadi pedagang dulu. Atau mungkin dia lagi berjalan di sungai ini. Jadi kalau misalnya Sultan Siak itu berkunjung ke kota Pekanbaru, Sultan Siak yang terakhir ya, dari Siak, ya istananya kan di Siak tuh. Maka dia turun di sini. Itu ada pelabuhannya dulu. Nah, sebelum dia berkeliling di Kampung Bandar ini atau Senaplan ini, dia akan tinggal dulu beristirahat sebentar di rumah ini. Ini rumah Tuan Kadi. Jadi yang punya rumah ini adalah Tuan Kadi. Tahu Tuan Kadi itu apa? Apa? Tuan Kadi itu sama pemuka agama, atau yang kalau sekarang mungkin boleh dikatakan sebagai kepala kantor agama gitu di kota Pekanbaru, di provinsi Pekanbaru lah dulu. Kalau di zaman dulu di Kerajaan Siak ini namanya Provinsi Pekanbaru. Nah, jadi kerajaan salah satu provinsinya ada Pekanbaru. Dan Pekanbaru juga pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Siak waktu masa pemerintahan Sultan Alam dan Sultan Muhammad Ali. Nah, di Pekanbaru. Apalagi di sini juga sudah dibuat taman. Nah, di taman ini juga sering diadakan pertunjukan-pertunjukan yang terutama pertunjukan seni yang bernafaskan Melayu. Ya, seperti ada pertunjukan kompang lah apa sebagainya. Dan dulu pernah di sini salah satu komunitas
yang saya sebutkan tadi, Jejak Sejarah Pariwisata atau JSP, membuat sebuah kegiatan mingguan gitu ya, berupa penampilan seni budaya Melayu. Dalam balutan nama judulnya itu Ruang Seni Taman Tuan Gadi. Ruang Taman Tuan Gadi yang pernah cukup ramai lah dulu. Nah, kita lanjut yuk. Apalagi yang ada di Jalan Perdagangan ini. Nah, di sini juga ada UMKM, ini Rumah Tenun. Tapi Rumah Tenun ini juga selain dia memang apa namanya tempat ekraf lah namanya, ekraf kreatif, ekonomi kreatif, pembuatan tenun siak, tenun apa namanya ya tenun siak lah kalau orang bilang songket gitu ya. Tapi ini juga Rumah Tenun ini rumah yang bersejarah. Tahu sejarahnya apa? Apa tuh, Pak? Pernah sini kan? Pernah. Tapi yang saya tahu di sini sebagai rumah produksi kain tenun Melayu. So? Nah, di sini juga menggunakan alat tradisional, pembuatannya menggunakan tangan dan kaki. Kenapa dia termasuk rumah sejarah? Karena di sini kalau seingat saya dia jadi tempat saksi sejarah dari kemerdekaan Indonesia, Pak. Iya, kan rumah ini juga dulu pernah dijadikan tempat pusat dari perjuangan masyarakat Kota Pekanbaru dalam menghadapi penjajah pasukan Fisabilillah dulu di sini, dan menjadi tempat juga jadi dapur umum untuk perjuangan masyarakat Kota Pekanbaru dalam menghadapi Belanda gitu. Selain dia juga tempat rumah tenun sebagai tempat ekraf. Tuh, banyak tuh. Di sini ada 3 yang dekat-dekat, 1, 2, 3. Tapi sebenarnya di dalam sana masih ada juga beberapa rumah-rumah lama yang bentuknya kalau orang bilang ini bentuk atapnya limas berpancung namanya gitu. Limas berpancung. Nah, kemudian rumahnya memang rumah yang memakai tonggak-tonggak, jadi tidak langsung ke tanah. Kenapa begitu? So, alasannya kenapa ada orang sini dulu membuat rumah itu memakai tonggak-tonggak, tidak langsung jatuh ke tanah. Karena di sini pas Sungai Siak naik bisa banjir. Nah, karena memang gitu. Kearifan lokalnya seperti itu. Jadi karena memang masyarakat di sini kan tinggalnya di tepi Sungai Siak. Nah, Sungai Siak ini memang rutinitasnya setiap tahun itu pasti ada bulan-bulan di mana airnya naik meluap sehingga banjir. Airnya meluap sehingga menggenangi daratan yang ada di tepian-tepian Sungai Siak ini, bahkan sampai ke pasar bawah sana gitu ya. Nah, kenapa dibuat rumah-rumah di sini memakai panggung gitu ya, bertiang? Karena itu alasannya supaya nanti pas banjir airnya tidak masuk ke rumah. Sayangnya sekarang orang tepi Sungai Siak ini yang tinggal tepi Sungai Siak ini banyak rumahnya yang kemudian karena mengikuti bangunan-bangunan yang arsitektur modern kali ya, rumahnya langsung ke tanah. Nah, saat banjir ya habis lah, tenggelam gitu. Akhirnya jadi bencana, padahal sebenarnya banjir itu bukan bencana di sini dulu. Kalau banjir, setelah banjir ikan banyak. Nah, di sini seperti itu, membawa berkah, bukan membawa bencana. Cuman karena mungkin kita yang mungkin kurang arif dalam kurang bijaksana dalam membangun, karena kita mengikuti modernisasi atau apa, akhirnya ya risikonya pada kita. Kalau rumahnya masih kayak gini nih, insya Allah nggak masuk banjir nih. Karena memang sudah diukur ketinggian air yang paling tinggi itu seberapa, sehingga saat banjir yang besar pun air tidak masuk ke dalam rumah. Nah, kalau ini dibuat lagi di tepian Sungai Siak ini semuanya, percayalah, nggak ada yang namanya banjir itu jadi bencana di tepi Sungai Siak. Aman ya. Nah, aman. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung Jalan Perdagangan. Jadi dari ujung sana tadi dekat Jembatan Lekton sampai sekarang di ujung Jalan Perdagangan Simpang. Yang nanti dari sini, dari Simpang ini ke kanan ini ke arah Jalan Kota Baru, ke arah Masjid Raya. Masjid Raya. Masjid Raya itu kan juga situs sejarah dulu juga, karena sudah ada makam Sultan Siak. Hati-hati, ada kue. Ada kue. Nah, di ujung
jalan perdagangan ini ya ujung timurnya gitu ya, akan kita temui bangunan-bangunan lama. Ini bangunan-bangunan memang yang sudah ada dari zaman sebelum kemerdekaan. Nah, salah satu bangunan lama itu ya ini namanya, ini berfungsi sekarang sebagai gudang dari garam, ya, gudang garam, ya, bukan gudang garam merek rokok ya, tapi itu gudang garam, bukan gudang garam merek rokok. Pak kameramen, ya, tadi nanya tuh, ya, ini memang betul-betul gudang garam, tapi bangunannya ini ada bangunan lama yang sudah ada dari sejak zaman sebelum kemerdekaan. Nah, ini juga menjadi salah satu potensi situs wisata sejarah. Kalau orang ingin foto-foto yang bernuansa tempo dulu, vintage ya, bisa ke sini nih, ya. Ada tinggal foto di sini kan, gedungnya dari jauh bisa diambil. Sebenarnya sini rata-rata sini bangunan lama nih. Nah, hanya saja mungkin kurang dimanfaatkan, kurang diberdayakan lah. Nah, di belakang ini juga ada nih bangunan, tapi kita nggak usah ke sana karena memang lagi rusak sekali. Yang di belakang ini itu kalau menurut praktisi sejarah yang ada di Sinaplan ini, kemungkinan besar pasar pertama itu ya di sini. Oh, di sini, di belakang. Atau pindahan pasar baru yang katanya kemudian menjadi nama Kota Pekanbaru ini adalah di sini. Nah, sedangkan pasar lamanya adalah di Pelabuhan Pelindo yang di sana. Gitu. Seberang. Ya. Kemudian juga ada Tugu Bendera, ya, Tugu Kemerdekaan, tempat pertama kali bendera merah putih dikibarkan di Kota Pekanbaru. Jadi banyak sebenarnya, tapi nggak cukup waktu kita sekarang ya, kalau kita mau ekspos itu semua, oke? Nanti kita, ya lah. Nah, yang paling enak lagi kalau kita wisata, kalau kita menikmati Sungai Siak itu, kalau pagi kita bisa melihat matahari terbit, kalau sore kita bisa melihat matahari terbenam, karena Sungai Siak terbentang dari timur ke barat. Nah, gitu aja mungkin Zara ya, yang bisa Bapak kasih sedikit sharing lah informasi tentang Kota Pekanbaru dan sedikit sejarah. Kalau mau cerita banyak, panjang, nih dalam buku ini ada sejarah nih. Sejarah tentang Kota Pekanbaru, dan ini pun masih sedikit sebagian. Oh, buku ini dijual nggak, Pak? Enggak lah, ini buku turun-temurun loh ini. Peninggalan. Ini bisa jadi manuskrip sejarah Kota Pekanbaru, catatan asli dari tulisan tangan dari Guru Hasan atau tokoh pendidikan Kota Pekanbaru ya, yang dikenal masyarakat Kota Pekanbaru. Kuburannya tuh ada tuh, makamnya di makam Sinaplan. Catuk saya. Menyang kamu ya. Gitu. Oke, Makai. Mungkin mau ditutup silakan nih, karena udah panas nih. Kawan-kawan udah pada haus semua tuh. Oh ya. Yuk. Baik, Sobat Raun, itu dia penjelasan dan potensi-potensi yang ada di jalan perdagangan atau tempat-tempat wisata, peninggalan sejarah juga. Peninggalan sejarah ya, Pak. Jadi buat Sobat Raun di rumah, tetap saksikan terus Candu Raun setiap hari Minggu jam 9 hanya di Riau TV. Candu Raun.